Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di Cita-Citaku. Nah, kali ini kami akan melanjutkan pembahasan tentang program matching fund Kedereka. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pendanaan. Jadi dukungan dana ya yang diberikan oleh Dudi akan didampingi dengan sejumlah dana yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam program matching fund. Gimana proporsinya? Yang pertama, jadi sumber dana dari Dudi dengan dari Dikti itu perbandingannya adalah 1:1. Jadi misalnya kegiatan kami ya, jadi yang disetujui oleh Dikti itu 133.333.000, maka yang dari Dudi juga itu segitu ya, harus sama ya, 1:1. Nah, apakah boleh lebih? Boleh. Jadi dana Dudi itu boleh lebih, tapi tidak boleh kurang dari dana yang disetujui atau yang diberikan oleh Dikti. Jadi ini harap dijadikan perhatian oleh Bapak Ibu. Yang kedua, jumlah dana itu bisa 3:1. Artinya dana dari Dikti jika dibandingkan dengan dana dari Dudi itu bisa 3:1. Tapi ini hanya untuk kegiatan-kegiatan kerjasama yang memang manfaatnya sangat besar bagi masyarakat luas atau kontribusinya terhadap pemecahan masalah strategis nasional. Kalau saya tidak salah, salah satu contohnya itu misalnya pengembangan obat vaksin yang untuk pencegahan, penyebaran, penanggulangan virus COVID-19 misalnya. Itu kalau saya tidak salah itu 3:1. Jadi 3 boleh dana dari Dikti itu 3 kali dana dari yang disediakan oleh mitra. Nah, jumlah dana bantuan dari Kemendikbud yang dapat diberikan itu maksimal 5 miliar rupiah per usulan program. Jadi sangat luar biasa ya. Jadi ini maksimal 5 miliar. Jadi tergantung sebenarnya kegiatan kita seperti apa, mitra kita seperti apa, kemudian dampaknya seperti apa, proses pengerjaannya seperti apa. Jadi dana yang kita ajukan itu belum tentu jika misalnya proposal kita disetujui, belum tentu dana yang kita ajukan di awal itu disetujui juga. Tentu pasti ada perubahan ya, perubahan. Nah, sekarang dana yang itu, dana mitra dan dana dari Dikti itu untuk apa sebenarnya komponennya ya? Nah, ini adalah komponen biaya yang bisa kita gunakan dalam kegiatan program matching fund. Yang pertama, kita dibolehkan untuk mendapatkan honor. Nah, jadi misalnya saya nih 5 orang anggota pengusul, 5 orang tim ya. Nah, kemudian kita dapat 333. Nah, itu kita kali 30%. Berarti dapat sekitar 49 ya kalau saya tidak salah. Nah, 49 itulah yang kemudian menjadi honor untuk tim peneliti dan tim pelaksana program dari pihak perguruan tinggi. Nah, bagaimana dengan honor mitra? Honor mitra itu dihitung sebagai sumber dana mitra. Jadi, honor anggota mitra yang terlibat itu akan diambil dari dana yang diberikan oleh mitra. Nah, untuk besarannya itu dikembalikan kepada mitra. Kemudian biaya operasional. Nah, biaya operasional itu ada beberapa hal yang bisa dibiayai, seperti pembelian pengadaan barang atau bahan penelitian seperti bahan baku atau komponen produksi. Jadi diperbolehkan. Misalnya teman-teman ingin membeli ATK, ingin membeli alat-alat kimia misalnya, kemudian ingin membeli peralatan lab, nah itu dibolehkan ya. Kemudian pengadaan peralatan yang diperlukan, biaya pengujian analisis, penyewaan peralatan. Misalnya Bapak Ibu ingin menyewa komputer misalnya, kemudian peralatan-peralatan lab ingin disewa
uji biaya pengujian misalnya pengujian XRD, SEM dan lain sebagainya. Itu boleh. Kemudian penyelenggaraan workshop, lokakarya, FGD dan lain sebagainya, pelatihan, survei, seminar dan diseminasi kegiatan. Nah, di workshop ini ada beberapa seperti misalnya konsumsi peserta, kemudian honor narasumber, itu dibolehkan. Dan biaya-biaya lainnya. Perjalanan dalam negeri atau luar negeri untuk pelaksanaan program. Misalnya seperti saya, kegiatan saya mitranya di Kalimantan Barat. Nah, tentu butuh lumayan dana yang cukup lumayan untuk perjalanan kami selama 10 hari untuk kegiatan webinar dan pelatihan di sana. Nah, ini di cover ya, termasuk tiket pesawat, kemudian tiket taksi, kemudian biaya PCR dan lain sebagainya. Itu boleh. Kemudian upah honorium tenaga kerja lapangan. Nah, oh ya, sekedar informasi. Nah, perjalanan dalam negeri dan atau luar negeri untuk pelaksanaan program kan tentu ada apa namanya ya? Ada semacam uang jalan ya, uang jalan bagi tim. Nah, uang jalan bagi tim itu dipisahkan ya. Uang jalan bagi tim itu bukan bagian dari honorium 30% itu. Ya, bukan. Misalnya Bapak Ibu 300.000 atau 400.000 per hari selama 10 hari 4 juta, berarti itu di luar daripada honorium. Itu beda ya, beda. Nah, kemudian upah honorium tenaga kerja lapangan. Jadi tenaga kerja lapangan ini kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan mahasiswa atau misalnya menggunakan tenaga ahli lainnya, narasumber, surveyor, observer atau responden. Nah, misalnya khusus untuk penelitian-penelitian yang menggunakan angket misalnya responden itu boleh diberikan upah atau honorium. Nah. Kemudian biaya produksi produk dalam skala teaching industri sesuai dengan karakteristik produk dengan justifikasi dan rasionalisasi yang kuat didukung dengan rencana bisnis. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin memproduksi ya sebuah produk tapi masih dalam skala kecil ya, prototype. Nah, itu boleh. Dan kemudian juga seperti tadi yang saya sudah jelaskan bahwa kita dituntut untuk menghasilkan inovasi, produk atau jasa. Nah, tentu saja harus ada hak ciptanya ya atau HKI. Ya, HKI, hak cipta atau paten. Nah, tentu kita ada biaya pendaftaran, ada biaya pengurusan sertifikasinya dan lain sebagainya. Itu boleh. Nah, seperti kalau kegiatan kami, kebetulan produknya ada LMS, ada website, dan ada aplikasi belajar, maka kami mengajukan 3 hak cipta, seperti itu. Nah, gimana dengan besaran dari dana-dana ini? Itu tentu saja Bapak Ibu sesuaikan dengan peraturan yang ada. Nah, kalau saya tidak salah itu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 19. Nah, itu silakan Bapak Ibu mengikuti aturan itu. Nah, dan jangan lupa ketika membuat RAB, nah, perhitungkan juga pajaknya. Ya, pajak mengikuti peraturan dengan dan ketentuan yang berlaku. Nah, nanti masalah penyusunan RAB untuk kegiatan program Matching Fund ini nanti akan saya buatkan video tersendiri sesuai dengan pengalaman kami. Nah, hal yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu dalam kegiatan ini sangat tidak dibolehkan adanya double funding atau pendanaan dari sumber lain. Misalnya Bapak Ibu melakukan penelitian bersama antar dengan mitra. Nah, kebetulan Bapak Ibu kegiatan itu didanai oleh Simlitapmas misalnya dari program Simlitapmas penelitian dan pengabdian bersama kepada masyarakat. Kemudian Bapak Ibu lagi mengajukan proposal kegiatannya sama. Nah, kemudian mengajukan ke matching fund dan itu lolos, itu sangat tidak diperbolehkan ya karena itu namanya double funding. Nah, seperti itu.
Nah, kemudian kita masuk ke tahapan ya. Bagaimana sih seleksi proposalnya? Apa aja tahapannya? Nah, kita akan jelaskan sedikit ya. Nah, yang pertama pengusulan proposal. Jadi program Kedereka ini seperti program Matching Fund Kedereka ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu merupakan program baru. Nah, proposal itu diusulkan oleh dosen perguruan tinggi yang telah terdaftar di Kedereka. Jadi Bapak Ibu dosen jika ingin mengajukan proposal, Bapak Ibu harus mendaftar dulu di portal Kedereka. Nah, di sini harus melibatkan mahasiswa program sarjana dari perguruan tinggi. Nah, kita boleh melibatkan dosen atau peneliti lain. Jadi seperti saya melibatkan 20 mahasiswa, ya, 20 mahasiswa saya. Kemudian dosen 2 dari kampus saya, kemudian 1 dari kampus 2 dari kampus lain ya, 1 dari Universitas Negeri Makassar dan 1 dari Institut Teknologi Bandung. Jadi total tim peneliti ada 5, kemudian mahasiswa 20. Nah, itu kita harus daftar dulu ya. Jadi ketuanya itu bisa daftar di portal Kedereka. Nah, begitupun juga dengan Dudi. Dunia industri juga harus mendaftarkan ya, instansi mereka ke portal Kedereka. Jadi setelah jadi dosen dari tim Insandikti, mendaftarkan, kemudian mengisi semuanya. Nanti ini akan saya jelaskan ya, gimana proses pendaftarannya di portal Kedereka, termasuk instansi dunia industri juga, bagaimana prosesnya. Kemudian setelah misalnya perguruan tinggi atau tim Insandikti mendaftar dan masuk dalam portal Kedereka, kemudian Dudi juga mendaftar. Nah, maka di situ akan muncul kesepakatan ya. Jadi oleh karena itu sebaiknya antara Dudi dengan tim Insandikti dari perguruan tinggi sebenarnya sebelum match atau berjodoh istilahnya di Kedereka, itu sebaiknya mereka sudah menjalin komunikasi terlebih dahulu, kerjasama terlebih dahulu ya. Nah, jadi nanti kita kalau misalnya program Insandikti dengan program dunia industri itu cocok, maka akan terjadi link and match ya, kecocokan di portal Kedereka ini. Nah, inilah kemudian jika misalnya sudah dinyatakan matching ya. Jadi si Dudi menerima proposal yang dari Insandikti dan begitu pun sebaliknya, maka proposalnya kemudian disubmit ya. Proposal bersama ceritanya itu disubmit melalui portal Kedereka. Nah, proposal itu diusulkan mulai dari Januari sampai akhir Juni. Jadi karena cukup panjang, jadi istilah pengajuan proposal ini tidak seperti dengan hibah lainnya ya, atau hibah penelitian pengabdian lainnya yang serentak. Nah, kalau matching fund ini istilahnya adalah first come first serve. Jadi siapa yang pertama memasukkan proposalnya, maka itu akan langsung diproses. Makanya ada, kalau saya tidak salah, ada 9 gelombang yang lolos ya. Kebetulan saya masuk dalam gelombang kelima. Karena saya mendaftarnya kalau saya tidak salah itu di bulan Mei. Nah, ini yang paling penting nih. Bagaimana dengan persyaratan pengusul proposal. Jadi pengusulan proposal ini untuk dosen itu menurut saya sebenarnya tidak seribet dengan proposal-proposal hibah dari program-program dikti lainnya. Nah, kalau di sini tidak ada batasan ya, tidak ada misalnya dosen itu harus pangkatnya ini, harus golongannya ini, tidak. Intinya adalah dosen itu aktif di prodi pada perguruan tinggi akademik. Ingat, karena ini yang kita bahas adalah matching fund untuk akademik, maka yang saya maksud di sini adalah perguruan tinggi akademik, bukan vokasi. Ya, bukan vokasi. Kalau untuk vokasi lain lagi. Nah, memiliki rekam jejak sesuai dengan program kerjasama yang diusulkan. Ini yang seperti yang saya katakan bahwa kita akan menghasilkan prototipe nih. Prototipe akan
dikembangkan, akan dibuat, akan diproduksi massal oleh mitra. Nah, tentu kalau ingin menghasilkan prototipe, rekam jejak kita, penelitian kita, kemudian background pendidikan kita memang sebaiknya harus sama sesuai dengan program yang kita lakukan. Misalnya saya nih kebetulan pendidikan, ya, pendidikan, kemudian artikel-artikel penelitian-penelitian saya tentang teknologi pembelajaran. Nah, ini sangat cocok dengan kebutuhan mitra seperti itu. Nah, terdaftar di Kedereka. Jadi sebelum Bapak Ibu mengusul proposal, harus daftar dulu di Kedereka. Seperti itu. Yang paling penting juga tidak sedang studi lanjut atau kegiatan akademik lainnya. Jadi yang mengajukan proposal ini tidak boleh dosen yang sedang kuliah lanjutan ya, atau mengikuti academic recharging dan lain sebagainya. Tidak boleh. Pokoknya ini dimaksudkan agar ketika proposal Bapak Ibu lolos, kegiatan Bapak Ibu lolos, itu tidak ada lagi hambatan, tidak ada alasan. Karena kadangkala jika kita misalnya ikut kuliah lagi, kemudian mendapatkan pendanaan, biasanya kegiatan kita terbengkalai. Berasal dari perguruan tinggi yang tidak dalam status pembinaan. Tentu saja Bapak Ibu harus pastikan dulu nih, apakah PT-nya itu bukan status pembinaan. Nah, kalau bukan berarti tidak ada masalah. Nah, kemudian gimana dengan alur pengusulan proposalnya? Tadi sebenarnya saya sudah singgung sedikit ya, gimana alurnya. Nah, kita akan bahas secara lengkap di sini. Jadi pengusulan proposal matching fund ini hanya dapat kita lakukan jika kerjasama atau kesepakatan kerjasama perguruan tinggi dan mitra itu sudah tercapai melalui portal Kedereka. Jadi Bapak Ibu dosen tidak boleh mengajukan proposal jika belum berjodoh dengan mitranya di Kedereka. Nah, gimana alur pengusulan proposalnya itu dapat dilihat seperti pada gambar ini. Oke, saya perbesar sedikit ya. Nah, yang pertama kita daftar dulu nih di Kedereka. Jadi baik itu dosen atau tim insan dikti dari PT maupun tim mitra itu juga harus daftar di Kedereka. Nah, di portal Kedereka ini kalau kegiatan kita itu sama sesuai dengan kebutuhannya, ada relevansi antara kebutuhan Dudi dengan background kita, itu maka bisa kita akan terjalin kesepakatan. Nah, kalau sudah sepakat, nah kita tim insan dikti dan Dodi itu mengajukan proposal ya. Kita mengajukan proposal. Sebelumnya kita susun dulu proposalnya. Lengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Ini harus proposal dan dokumen ini dikerja sama-sama dengan tim insan dikti dan Dodi. Karena proposalnya harus diketahui secara bersama-sama. Dokumen-dokumennya juga harus diurus secara sama-sama. Nah, setelah itu kalau proposalnya dan dokumennya semua lengkap, tinggal kita isi form aplikasi matching fund di Kedereka. Nah, semua kegiatan ini dilakukan melalui portal Kedereka. Nah, tapi ingat dua-duanya harus matching. Dan setiap yang kita lakukan, pengumuman dari tahapan-tahapan itu juga akan diinformasikan melalui email. Jadi sering-seringlah membuka email dan akun kita di Kedereka. Nah, setelah kita mengisi form aplikasi matching fund, kita mengunggah dokumen dan proposal kita. Nah, setelah kita unggah, maka akan masuk dalam seleksi yang pertama. Seleksi yang pertama adalah seleksi administrasi. Di sini akan dilihat semua bagaimana kelengkapan dokumennya. Nah, ini belum masuk ke substansinya, isinya belum. Baru administrasinya. Nah, nanti akan saya jelaskan apa saja sih sebenarnya administrasi-administrasi yang Bapak Ibu harus siapkan. Kemudian jika dinyatakan lolos, maka kita akan masuk dalam tahapan substansi. Jadi isi dari proposal itu kemudian akan ditelaah oleh para reviewer, tentu saja dengan berbagai indikator-indikator penilaian. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak lolos? Nah, bisa saja diminta untuk diperbaiki. Ya, bisa saja diminta untuk diperbaiki. Atau bisa saja
ditolak dan dapat diajukan dengan perbaikan tahun depan, bisa saja seperti itu. Nah, dari substansi ini kalau misalnya lolos, kita akan lanjut ke verifikasi kelayakan, ya, verifikasi kelayakan. Nah, kalau misalnya tidak lolos, bisa saja diminta untuk diperbaiki atau langsung dinyatakan ditolak. Nah, seleksi substansi ini tergantung reviewer. Kadangkala reviewernya meminta adanya presentasi dari tim insan dikti dan mitra. Ya, kadangkala harus melalui presentasi. Jadi dijelaskan proposal kita. Kadangkala juga seperti saya kebetulan tidak melalui presentasi. Jadi reviewnya itu langsung memeriksa isi dari proposal kami. Seperti itu. Nah, kalau dinyatakan lolos maka ada verifikasi kelayakan. Verifikasi kelayakan ini akan ada beberapa dokumen yang Bapak Ibu harus lengkapi. Nah, sebelum dinyatakan layak, ada berbagai macam proposal, ada berbagai macam dokumen yang Bapak Ibu harus siapkan. Nah, nanti akan saya sampaikan pada video berikutnya apa aja sih dokumen-dokumen untuk verifikasi kelayakan ini dan bagaimana kita menyusunnya. Karena ini adalah program baru, dokumen itu hampir semuanya baru ya. Tidak ada contoh, ya, tidak ada contoh. Misalnya pengaturan tentang HKI itu kita buat sendiri. Ya, itu kita buat sendiri. Nah, kemudian kalau telah melalui verifikasi kelayakan dan kita dinyatakan lolos, ya, maka kita akan melalui tahapan penetapan penerima matching fund. Tapi kalau tidak lolos, itu akan melakukan perbaikan. Ya, melakukan perbaikan. Melakukan perbaikan kemudian mengulangi sampai tahapan selanjutnya. Ya, bisa juga kalau misalnya di sini bisa juga langsung ditolak. Ada ya, bisa juga langsung ditolak kalau memang verifikasi kelayakannya sangat tidak memungkinkan untuk diperbaiki, bisa saja langsung ditolak. Atau bisa juga kalau misalnya masih bisa diperbaiki, itu diberikan kesempatan perbaikan. Nah, kalau lolos berarti kita akan ditetapkan sebagai penerima matching fund. Kemudian kita akan menerima beberapa kali coaching, ya, beberapa kali pembekalan, ya, oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Nah, nanti setelah kita mengikuti beberapa kali pembekalan, coaching dan lain sebagainya, itu kita akan menyelesaikan kontraknya. Penyelesaian kontrak ini cukup panjang prosesnya ya, dokumen-dokumennya cukup banyak. Jadi nanti akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Setelah penyelesaian kontrak, maka pelaksanaan kegiatan. Nah, inilah tahapan penelaahan dan pembahasan proposal ya yang masuk dalam KDRK. Itu dilakukan secara berkala oleh tim sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Nah, demikianlah sedikit tambahan tentang bagaimana alur dari pengusulan program KDRK ini. Nah, di video selanjutnya saya akan membahas bagaimana struktur proposal. Ini yang harus Bapak Ibu perhatikan. Jadi setelah matching dinyatakan sesuai, mendapatkan mitra kerjasama di KDRK. Nah, sekarang tugas Bapak Ibu adalah membuat proposalnya. Seperti apa proposalnya? Seperti apa isi dari proposalnya? Sesuai dengan pengalaman kami, itu akan saya sampaikan pada video berikutnya. Demikian dari kami, jangan lupa like dan subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan dengan informasi-informasi dari kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.